warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'du. Al ummahat a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pelajaran ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjadikan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, Allah menjadikan kegiatan ini menjadi satu aktivitas yang akan memberatkan timbangan amalan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat istiqomah, agar senantiasa kita dimudahkan di dalam beramal saleh. Allah mudahkan kita pula di dalam menuntut ilmu syar'i. Allah berikan kita semangat di dalam menuntut ilmu agama. Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapat senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Dengan doa yang tidak bosan-bosannya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa yang maksud dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan dengan doa ini kita harapkan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah selalu mudahkan kita di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, senantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan pada kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat penjagaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita berdoa pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengizinkan kita kembali untuk bisa belajar secara langsung sebagaimana kita belajar seperti dahulu kala sebelum adanya tersebarnya virus COVID-19 yang menyebar di negeri kita ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah dari negeri ini dan negeri kita menjadi negeri yang aman, sejahtera, dan juga insyaallah taala menjadi negeri yang makmur insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal yaum.
wa la'anakunna jami'an bi khairin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Ummahat azan ya Allah wa yakunna jami'an bi idznillah. Muhadaratuna fi hadzal yaum sanwasil ad-dars al-awwal min kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah al-juz'i as-sani. Walidzalika arju minkunna an taftahna kutubakunna jami'an waftahna ad-darsa al-awwal. Mazilna natakallam an qaidatul ula min hadzal darsi ala wa huwa hiya al-qaidah harfi inna. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran yang pertama dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua ini, di mana pembahasan kita masih membahas tentang pembahasan penggunaan kaidah yang pertama, yaitu kaidah harfu inna. Dan insyaallah taala bismillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa masuki kaidah yang kedua, yaitu adalah berkaitan dengan mengungkapkan kalimat tanya dalam gaya bahasa Arab dan sekaligus membahas tentang penggunaan huruf am. Baik, al-ummahat azanallahu wa yakunna jami'an. Dari PR yang saya bagikan kepada ummah semua dan saya koreksi, awal-awal saya dapatkan PR-nya, maka saya koreksi, Masya Allah, bahkan ada yang dapat 100, nilainya bagus, kemudian naik ke atas, bagus-bagus, lebih bagus dari sebelumnya. Namun ternyata masih ada sekitar 8 atau 9 orang yang PR-nya masih sangat kurang sekali dalam menjawabnya. Oleh karena itulah, di sini mungkin saya hanya memberikan kunci jawabannya, karena ada sebagian yang jawabannya salahnya banyak sekali. Sehingga saya mau kasih tahu benarnya seperti apa, sulit, karena terlalu banyak salahnya. Makanya, yang mungkin buat yang salahnya banyak, langsung aja saya akan memberikan kunci jawabannya ya. Dan nanti bisa langsung saya minta untuk tidak terlalu lama ya, karena kita akan bahas kaidah yang baru insya Allah, dan saya lihat dari keseluruhan lebih banyak yang benar. Oleh karena itu ini hanya saya sampaikan langsung kunci jawabannya dan kenapa demikian dan demikian. Baik, langsung saja saya berikan kunci jawaban dari PR yang saya berikan pada ummahat, khususnya buat yang masih terdapat banyak salah dalam PR-nya ya yang dikerjakan. Masukkan kata inna pada kalimat berikut, kemudian tentukan mana isim inna dan khobar inna. Antum tulabun al-qiya'u fi hadzal madrasah. Lalu saya ingatkan kepada ummahat untuk menentukan mana isim inna dan khobar inna. Kita tentukan dulu kalimat sebelum datang inna itu mana mubtada dan khobarnya. Antum isim ma'rifat di awal kalimat, sudah pasti dia mubtada. Isim ma'rifat di awal kalimat, namanya mubtada. Antum, kalian. Kalian itu siapa sih? Antum tulabun. Kalian itu adalah para pelajar. Lihat ummahat, tulabun ini dalam keadaan nakirah. Kalian adalah para pelajar. Begitu kan? Ini menunjukkan bahwasannya kata tulabun adalah khobar. Karena khobar itu kalau mufrad, biasanya datangnya dalam keadaan nakirah. Apa buktinya? Saya sampaikan. Apa buktinya? Coba di kurung terlebih dahulu atau di titik, gampangnya saya buat kurung begini. Antum tulabun, kemudian terjemahkan, kalian adalah para pelajar. Sempurna kalimatnya. Ini menunjukkan kalimat ini kalau cuma dua kata saja, maksud saya kalau dua kata ini sudah kita masukkan dalam satu kalimat, maka cukup dua kata ini sudah menyempurnakan menjadi kalimat yang sempurna. Berarti al-qia ini hanya sebagai naat sifat untuk kata tulab. Dia mengikuti tulabnya. Tulabun, maka al-qiyanya al-qiya'u tidak bertanwin ya. Karena al-qiya'u adalah isim jama' yang setelah alif ada hamzahnya. Fi hadhil madrasati, dia sebagai muta'alliq keterangan tempat. Hingga tak kalau umat masukkan kata inna, ingat selalu inna itu adalah ada pada mubtada. Mubtadanya nanti berubah menjadi isim inna ketika kita memasukkan kata inna. Sehingga kalau umat masukkan kata inna, langsung saja inna ke antum, karena bersambung dengan domir berarti umat bilang innakum begitu. Innakum tulabun al-qiya'u begitu. Innakum tulabun al-qiya'u fi hadhil madrasati. Begitu ya, tinggal nanti tentukan kedudukannya. Innakum, kumnya sebagai isim inna, tulabun sebagai
khobar inna, alqiyah tetap sama nanti naat ini muta'alliq begitu. Karena tidak ada bedanya antara bentuk jumlah kalimat yang tidak ada inna dan inna. Cuma bedanya nanti mubtada khobar diganti hukumnya menjadi mubtadanya jadi isim inna, khobarnya jadi khobar inna, itu aja. Yang lainnya tidak ikut berubah. Kemudian raqam isnan, at-tujarul aghniya walladzina kharaju minasuqi mutazawwijuna. Para pedagang yang kaya itu yang keluar dari pasar sudah menikah, mutazawwijun. Nah, perhatikan dalam kalimat ini, lihat at-tujar. At-tujaru isim ada alif lamnya, berarti ma'rifat. Di awal kalimat dia mubtada. Nah, kemudian banyak yang salah. Al-aghniya langsung dibilang khobar. Salah. Kenapa salah? Lihat, ini kata sifat. Khobar kalau berupa kata sifat, itu khobarnya nakirah. Ini lihat alif lam, ada alif lam. Kata sifat datang setelah kata benda sama bentuknya. Ada alif lamnya, sama-sama alif lam, sama-sama jama, ya, kemudian sama-sama mudzakkar. Berarti ini menunjukkan bukan khobar, tapi dia sebagai na'at. Sehingga kalau diterjemahkan, para pedagang yang kaya itu belum sempurna kalimatnya. Ustaz, kenapa kok nggak boleh jadi khobar? Saya bilang tadi, karena kalau khobar mufrad itu syaratnya nakiroh. Ini ada alif lamnya. Lalu saya ulang kembali, Umar. Dicatat ya. Kalau kata sifatnya ada alif lamnya, berarti ini bukan khobar. Ini namanya na'at. Dia sama-sama mengikuti kata sebelumnya. Na'at berarti belum ketemu khobarnya. Kemudian, alladzina ada isim mausul. Gunanya untuk menyambung. Menjelaskan kata yang sebelumnya, yang mana penjelasnya itu bukan kata sifat. Itu tujuan dari penggunaan kata alladzina. Saya ulang. Alladzina adalah kata sambung yang digunakan untuk menjelaskan kata sebelumnya, itu tujar, yang mana kata penjelasnya itu adalah bukan kata sifat. Kalau kata sifat langsung bentuk mubtada, langsung bentuknya na'at man'ut. Tapi kalau bukan kata sifat, berarti kita butuh alladzina untuk sebagai penghubungnya. Agar tidak rancu kalimatnya, kalau dibuang alladzinanya nanti khobarnya jadi seperti ini. Para pedagang yang kaya keluar dari pasar, menikah, kan gak enak ya. Jadi seolah-olah khobarnya ada khobar jumlah fi'liyah dan ada khobar mufrad. Intinya begitu ya. Saya ulang langsung. Alladzina, karena ini berarti isim mausul, butuh pada silah mausul, langsung aja tarik di sini. Yang keluar dari pasar, ini silah mausulnya. Mutazawwijun, ini sebagai khobar. Taunya dari mana? Kok di akhir? Kenapa nggak khoroju aja? Coba lihat, tutup sampai sini. Khoroju minasuki, kalau seandainya dia sebagai khobar, kita titik sampai situ atau kita kurungkan, kalimatnya belum sempurna. Para pedagang yang kaya itu, yang keluar dari pasar, coba kira-kira sempurna nggak? Orang yang dengar masih bertanya-tanya, kenapa memangnya? Mutazawwijun, kaya, berarti kaya inilah sebagai khobar, yang kalau sudah ada khobar maka sempurnalah kalimatnya. Itu tujuan daripada khobar. Sehingga ketika umat sudah dapatkan mubtada khobar, maka tinggal umahat ganti nanti mubtada jadi isim inna, khobarnya nanti jadi khobar inna, begitu. Sehingga nanti kalau umat masukkan kata inna, maka cukuplah umat bilang nanti jadi inna tujar, begitu. Tujar mansub karena sebagai isim inna. Al-agniya, agnianya ikut mansub karena sebagai na'at. Alladzina, yang ini tetap sama. Khoroju minasuki, sama semuanya. Khoroju minasuki mutazawwijun. Hakada umahat. Sama semua, tidak ada perbedaan. Mutazawwijuna. Kalau mas bilang tujar sebagai isim inna, dia sebagai na'at, alladzina isim mausul, sama belakangnya. Nanti khorojuna sebagai khobar, tapi khobarnya nanti namanya khobar inna. Langsung saja raqam salasah yang ketiga. Sayyaratul mudiril jadidatu. Nah, ini jadidah. Lihat, perhatikan. Sayyaratul mudiril jadidah. Mobil baru milik kepala sekolah. Ini yang baru adalah mobilnya, bukan kepala sekolahnya. Karena kata sifat pada kalimat ini al-jadidah,
itu bentuknya muannas. Berarti sifat ini menerangkan sayyarahnya. Kalau dia menerangkan mudirnya, maka harusnya jadinya muzakkar. Karena kata sifat itu datang harus bersamaan dengan kata yang disifati dalam jenisnya. Nah, perhatikan di sini, makanya saya tuliskan jadidahnya dengan doma. Sayyaratul mudiril jadidatu allati amamal madrasati jamilatun jiddan. Langsung sebutkan sayyarah di sinilah yang sebagai mubtada. Tapi kan nakirah Ustaz, bukan nakirah. Dia ma'rifat dengan sebab idofah. Al-mudir majrur sebagai mudhof ilaih. Kemudian al-jadidatu dia na'at. Sifat untuk siapa? Sifat untuk sayyarah. Belum ada khobarnya nih, berarti belum sempurna. Allati isim mausul, amamal madrasati sebagai silah mausul. Mana khobarnya? Jamilah. Ini menunjukkan berarti kalimatnya titiknya sampai jamilah. Jiddan sebagai taukid saja, penguat. Ya, kalau diartikan mobil kepala sekolah yang baru, maksudnya mobil baru kepala sekolah itu yang ada di depan sekolah indah sekali, begitu ya. Hingga ketika Umat sudah dapatkan mana mubtada dan mana khobarnya, tinggal Umat ganti nanti kalau masukkan inna, maka nanti mubtada jadi isim inna, khobarnya jadi khobar inna. Sehingga kalau dimasukkan inna menjadi inna sayyarata al-mudiri al jadi data, begitu ya. Jadi data karena ngikutin harokat sayyarah sekarang. Masih ada yang menjawab dengan al jadi datu, perhatikan salah ya. Yang jadi datu salah. Sayyaratal mudir al jadi datallati amamal madrasati jamilatun jiddan. Jamilatun jiddan. Baik, kemudian raqam arba'ah yang keempat. Ulaikal abna at-tiwal. Ulaikal abna at-tiwalu tullabun jududun fi hadal fasli. Ya lagi. Ulaika isim isyarah. Isim isyarah itu ma'rifat di awal kalimat. Kalau lupa, ingat-ingat kembali ya waktu kita murojaah sebelum ujian itu. Ulaika ini isim ma'rifat. Isim ma'rifat termasuk dari isim isyarah, domir dan sebagainya ya. Saya nggak usah ulang lagi. Ulaika ini domir isim ma'rifat. Isim ma'rifat di awal kalimat berarti mubtada, pasti. Kemudian ada alif lamnya. Setelah isim isyarah ada alif lamnya, namanya badal. Sebagian masuk nulis abna sebagai khobar. Saya juga bingung lagi. Oleh saya selalu tekankan kepada seluruh umat, setiap ada isim isyarah, lihat kalau isim setelahnya ada alif lam, berarti badal. Badal namanya, bukan khobar ya. Kalau khobar titik lagi, nggak pas nanti artinya. Anak-anak itu, masa begitu ya, belum sempurna kan kalimatnya. Maaf, saya ulang lagi. Ulaikal abna badal, at-tiwalu, lihat tiwal, dia sifat. Datang mensifati abna. Sifatnya lihat, bukan nakir. Dan sama-sama jamak muzakkar berarti ini na'at umahat. Sifatnya buat kata abna. Tullabun, nah ini tiba-tiba nakirah nih. Nah ini menunjukkan bahwasanya dia khobar. Buktinya apa? Coba dititikkan sampai sini, selesai. Para anak-anak yang tinggi itu adalah para pelajar. Begitu, udah sempurna. Para pelajar yang bagaimana? Tinggal disebutkan sebagai pelengkap saja setelahnya. Jududun, para pelajar baru, sifat buat tulab, makanya sama-sama nakiro, sama-sama jamak. Fiha dal fasli, faslinya majrur, ada masih faslu sama. Salah ingat ini, ada finya, ada faslinya badal. Jadi fiha dal fasli, dia sebagai muta'alik ya, sebagai keterangan. Hingga ketika umat masukkan kata inna, tinggal ubah nanti mubtada'nya jadi isim inna, khobarnya jadi khobar inna. Hingga jawaban yang benar adalah inna. Langsung itu kan mubtada'nya ulaika, berarti isim innanya ulaika. Masih ada umat jawab innahum. Saya bingung kok tiba-tiba ada hum lagi. Ingat kembali, hum itu adalah domir untuk digunakan untuk menggantikan kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini kalimatnya baru di awal. Belum ada kata yang menerangkan hum itu buat siapa. Bukan buat ke depan.
tapi domir itu buat ke belakang. Lihat ini, hum ini buat ke belakang siapa? Nggak ada orang yang di belakang. Lihat innahum, sebelum innahum ada nggak kalimat? Jawabannya tidak ada. Menunjukkan hum ini nggak berfungsi. Karena nggak digunakan buat siapa-siapa. Sudah jelas di atasnya mubtadanya adalah ulaika, berarti nanti ulaika lah yang menjadi isim inna. Inna ulaika, begitu. Inna ulaikal abna, begitu ya umahnya. Perhatikan lagi yang salah. Abna karena dia badal ngikutin ulaika. Tiwala, tiwalnya juga ikut dalam keadaan fathah mansub karena sebagai naat. Khobarnya tetap dalam keadaan marfu ya, karena khabar itu marfu. Tulabu nanti tinggal diganti aja jadi khabar inna. Jududun tetap sama sebagai isim sebagai naat. Pihal dal fasli juga sama, nanti dia sebagai sebagai tadi kan muta'alliq. Kemudian yang kelima, Ammarun lahu banatun shalihatun wa zakiyatun. Ammar mempunyai anak-anak perempuan yang soleh dan pintar. Ya di sini Ammar nama orang isim ma'rifat, berarti mubtada. Lahu, lihat kata lahu jar, milamnya huruf jar, hu-nya majrur. Lahu jar majrur, lihat di sini kedudukannya jar majrur sebagai khobar syibul jumlah, tapi bukan khobar untuk Ammar. Kenapa bukan khobar untuk Ammar? Karena kalau khobar untuk Ammar berarti sudah titik kalimatnya. Ammar dia mempunyai. Sempurna gak? Ammar dia mempunyai. Belum sempurna. Berarti dia khobar betul, tapi bukan khobar untuk Ammar. Khobar untuk siapa? Khobar untuk kata banat. Lahu banatun. Ammar dia mempunyai anak-anak perempuan. Berarti banat ini mubtada lagi. Mubtadanya nakiroh karena khobarnya dalam bentuk syibul jumlah. Boleh khobarnya nakiroh. Kita bilang mubtada 2, khobar 2. Atau gampangnya saya bilang kan begini ya. Lihat aja dari konteks kalimatnya. Saya hapus dulu gini biar tahu. Ammarun lahu, kalau mas bilang lahu nih, jar majrur. Saya ulang-ulang nih biar nggak lupa lagi. Perhatikan. Nah, kalau lupa bisa lihat rekamannya ya. Boleh saya rekam ya tuh. Ambillah rekam. Ammarun lahu, ya Ammar dia mempunyai, ini syibul jumlah. Saya bilang khobar ah. Kalau khobarnya buat Ammar, coba tadi bilang tutup, wah nggak sempurna. Ammar dia mempunyai, oh berarti ini bukan khobar untuk Ammar. Buat siapa ya? Kan begitu mah tanya-tanya. Itu sempurnanya sampai mana ya? Ammar dia mempunyai anak-anak perempuan. Oh sampai sini sempurnanya. Ammar dia mempunyai anak-anak perempuan. Berarti kalau sampai sini sempurnanya, lihat sekarang. Ammarun sampai sini ada 2 kata. Kalau khobarnya khobar mufrad salah. Kalau khobar mufrad kan cuma 1 kata jadi sempurna. Kalau khobarnya syibul jumlah, tadi lahu doang nggak sempurna. Ada 2. Kalau khobarnya jumlah fi'liyah, nggak sempurna juga. Kenapa? Karena nggak ada fi'ilnya, ya kan? Berarti khobarnya ini yang keempat nih, khobar jumlah ismiyah. Berarti harus ada mubtada khobar lagi. Oh, makanya benarlah ini khobar lahu itu buat kata banat, begitu ya. Banat kita bilang sebagai mubtada 2. Kenapa mubtada 2? Karena memang dia adalah mubtada yang menerangkan lahunya ini, lahu. Syarat daripada jumlah ismiyah ini, syarat dari khobar jumlah ismiyah ini adalah lihat, harus ada domir yang kembali ke mubtada pertama. Itu dia syaratnya. Ammarun lahu banatun. Sempurna khobar 2 mubtada 2 adalah sebagai khobar 1 untuk mubtada yang pertama. Sholihatun, zakiyatun hanya sebagai sifat yang menjelaskan tentang keadaan anak-anaknya itu. Sholihatun sama-sama jama, sama-sama nakirah naat. Zakiyatun ada waw berarti namanya atof ya, namanya atof. Ingat aja kalau ada waw satu kata berarti namanya atof. Sehingga kalau masih dapatkan mubtada khobar, tinggal masukkan kata inna, nanti mubtada jadi isim inna, nanti lahu banatun menjadi khobar inna. Ingat kalau masukkan kata inna, jadilah kalimatnya menjadi inna ammaron. Ingat nanti, kalau seandainya fathah tanwin, jangan lupa pakai alif. Bagian lupa lagi ya, ammaron.
Jangan lupa apa? Kalau fathah tanwin, berikan alif ummahat. Seperti kam kolaman, kam toliban, dan seterusnya. Kecuali kalau tak marbuto ya, maka nggak ada alifnya. Inna ammaron, itu pakai alif. Itu syaratnya wajib dalam penulisan. Kalau fathah tanwin maka diberikan alif. Inna ammaron lahu banatun, tetap sama belakangnya. Banatun solihatun, kan yang berubah hanya isim innanya. Wazakiyatun, wazakiyatun, begitu. Nanti umat tinggal bilang ammaron, nanti yang asalnya mubtada jadi isim inna, lahu banatun jadi khobar inna, solihatun naat, zakiyatun sebagai sebagai ataf. Yang terakhir, yang 6, fi hadzal masjidi imamun adilun wa salihun. Di dalam masjid ini ada imam yang adil dan saleh. Imam yang adil dan saleh. Fi hadzal masjidi imamun adilun wa salihun. Lihat, fi hadzal masjidi, fi itu huruf jar, hada sebagai majrur karena fi, tapi hadanya karena mabni nggak kelihatan majrurnya. Al masjidi, isim yang ada alif lam datang setelah isim isyarah, berarti dia namanya badal. Ingat, ini namanya apa? Badal. Fi hadzal masjidi. Fi hadzal masjidi sebagai tadi orang masjidi sebagai badal ya dari hada. Fi hadzal masjidi, di sini ada jar dan majrur di awal kalimat. Nggak mungkin mubtada. Langsung memahat bagian yang salah, memberikan fi hadzal masjidi sebagai mubtada. Saya sudah sampaikan nggak mungkin mubtada itu terdiri dari jar dan majrur. Itu udah syaratnya, nggak mungkin mubtada jar majrurnya. Perhatikan ya memahat, ini bukan mubtada, tapi dia adalah sebagai khobar syibhul jumlah, khobar yang dikedepankan. Terus mubtadanya mana Ustaz? Mubtadanya ada pada kata imam. Kok nakiro? Saya sudah selalu ulang-ulang. Kenapa dia nakiro? Bagian yang saya salahkan, makanya dia bertanya yang salah. Beliau bertanya pada saya, kenapa saat imam berarti sebagai sifat ya. Aduh, saya jelasnya jadi sulit kalau dengan WA. Makanya saya bilang langsung aja nanti saya sampaikan penjelasannya di kajian hari ini. Maka saya sampaikan buat yang salah, di hadzal masjid imam ini sebagai mubtada. Kok nakiro? Karena lihat khabarnya syibul jumlah, maka mubtadanya boleh nakiro taruh belakang. Imamun. Ini khobar yang dikedepankan ya, mubtadanya taruh belakang. Adilun, kata sifat. Adil itu kata sifat. Untuk imam sama-sama nakiro, naat. Ini sudah sempurna, sudah sampai imam itu sudah sempurna karena sudah ada mubtada khobar. Artinya di dalam masjid itu ada imam, kan gitu ya. Dalam masjid itu ada seorang imam. Di dalam masjid itu ada seorang imam yang adil, berarti adil sebagai naat, saya hapus dulu ininya. Wa salihun, salihun sebagai ataf. Ingat, kalau umat masukkan kata inna, nanti yang berubah jadi mansub itu imamnya. Kenapa? Karena kan isim inna itu menggantikan mubtada. Berarti mubtada inilah nanti yang menjadi isim inna. Ingat, kalau umat masukkan kata inna, maka jadilah seperti ini. Inna fi hadal masjidi, tetap sama. Ini nanti jadi khobar inna fi hadal masjidi terusnya. Imaman. Nah, jadi begitu. Cuma jangan lupa pakai alif. Bagian lupa terus. Kalau fathah tanwin, ingat ini kaidahnya. Fathah tanwin, jangan lupa pakai alif. Itu sudah wajib hukumnya dalam kaidah penulisan. Kaidah penulisan, fathah tanwin pakai alif. Kecuali kalau huruf akhirnya tak marbuto atau hamzah. Inna fi hadzal masjidi imaman. Karena sifat adil, maka adil kan ikut. Mengikuti imam. Kan adilnya sebagai sifat. Imaman adilan. Wa, nah lihat soleh kan waw itu huruf atau berarti ngikutin sebelumnya. Wa solihan. Begitu jawabannya. Inna fi hadzal masjidi imaman adilan wa solihan. Sebenarnya dalam masjid ini ada imam yang adil dan solih. Maka nanti mas bilang fi hadzal masjidi tadi boleh dipisah-pisah. Fi hadza majrur isim majrur, masjidi sebagai badal, nanti bilang aja fi hadzal masjidi khobar inna, imaman sebagai isim inna, adilan sebagai naat, solihan sebagai ataf. Baik, ini adalah jawaban untuk soal yang pertama. Perhatikan bagi ummahat yang salah ya. Langsung saya masuk ke soal yang kedua. Terjemahkanlah kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab.
Wahai Ustaz, sesungguhnya saya pelajar baru di kelas ini. Langsung aja ya saya jawab. Sesungguhnya, wahai Ustaz, sesungguhnya saya pelajar baru di kelas ini. Langsung aja jawabannya ya Ustazu, begitu. Wahai Ustaz. Ingat hilang tanwinnya karena ada harfun nida. Sesungguhnya saya berarti isi minanya ada pada kata saya. Innani atau ini, begitu. Ini saya, sesungguhnya saya adalah pelajar. Pelajar berarti yang menerangkan ini. Lihat, sudah ada isi minanya. Asalnya kalau sulit, buat dulu sebagian tuh ada yang bagus. Tulis di bawah, dia tulis dengan mubtada khobar dulu biar gampang, baru tulis dia dengan inna. Alhamdulillah, jawabannya juga bagus ya. Ya Ustadu ini, sesungguhnya saya berarti tolib sebagai khobarnya. Khobar itu nakirah. Jangan pakai alif lam lagi, sebagian masih ada yang pakai alif lam. Ya Ustadu ini tolibun. Sesungguhnya saya pelajar. Kalau perempuan, ini tolibatun. Tergantung siapa. Kalau anak saya yang laki-laki, saya pakai laki-laki aja. Ini tolibun. Kalau perempuan jadi tolibun, tolibatun. Ini tolibun, khobar inna, tolibunnya jadi idun. Sebagai naatnya. Fi hadal fasli. Begitu ya. Fi hadal fasli. Di kelas ini. Titik. Fi hadal fasli sebagai muta'alliqun. Itu jawabannya. Kalau jadi perempuan, ini tolibatun jadidatun fi hadal fasli. Baik, yang kedua, sesungguhnya soal-soal dalam ujian ini sangatlah mudah. Langsung saja mempersingkat. Inna, soal-soal kan berarti di awal kalimat nih. Kalau di awal kalimat syaratnya apa? Ma'rifah. Innal as'ilata. Innal as'ilata. Paling bagus, kalau paling bagus jawabannya pakai allati. Itu paling bagus. Yang jawabannya paling bagus. Kalau tidak, masih dibolehkan karena nanti ada pembahasannya lagi. Innal as'ilata, misal saya nggak pakai allati dulu. Innal as'ilata dalam ujian fil imtihan atau fi hadzal imtihan boleh, fi hadzal ikhtibar boleh, pakai hadza lagi boleh untuk memberikan penegasan alif lam ini adalah ini bukan itu. Tapi tidak juga tidak mengapa karena alif lam sudah mengandung mana ini dan itu. Innal as'ilata fil imtihani sahlatun jiddan. Sahlanya nggak usah dijamakan ya, karena asilah isim jamak tidak berakal. Hukum kata sifatnya jadi bentuknya muannas mufrad. Sahlatun jiddan. Nah, kenapa saya bilang lebih bagus pakai kata allati? Bisa umat lihat di sini. Kalau seandainya tidak ada kata allati, maka terkadang jadi rancu kalimatnya. Sesungguhnya soal-soal itu di dalam ujian ini kan begitu ya. Nanti takutnya sebagian orang menganggap fil imtihan ini adalah khobar syibul jumlah untuk kata al-as'ilah. Begitu. Nanti jadinya sungguhnya soal-soal itu di dalam ujian ini mudah sekali kan gak enak. Walaupun memang ini dibenarkan ya Umah aja, ini kerancuan hanya sebagian orang aja menyangka saja. Padahal ini sebetulnya kalimatnya sesungguhnya soal-soal dalam ujian ini mudah. Nanti insya Allah ada pembahasannya lebih lanjut. Artinya nanti kita akan dapatkan bahwasanya naat itu boleh dalam bentuk naat syibul jumlah. Tapi intinya untuk saat ini karena kita sedang belajar menggunakan kata allati sehingga kalau ada kerancuan begini, maka saya bilang tadi untuk saat ini pelajaran kita kalau terlihat ada kerancuan maka amat sangat bagus kalau menggunakan kata allati begini. Innal as'ilata allati fil imtihan sahlatun jiddan. Ini jawaban yang paling sempurna. Bagi umat yang jawab begini, Masya Allah, luar biasa ya. Maksudnya, Masya Allah bagus ya. Kemudian dia melihat bahwasanya ketika ada kerancuan, maka dimasukkanlah kata allati agar imtihan ini nggak jadi khobar, tapi jadi istilah mausul, khobarnya ada pada kata sahlatun. Begitu. Baik, rekam salasa yang 3. Saya bilang jawaban paling bagus pakai allati. Kalau tadi yang nggak pakai allati, saya benarkan karena memang secara hukum dibolehkan, namun belum dipelajari nanti malah jadi bingung. Langsung aja, yang 3. Maka saya bilang untuk lebih awal pertama belajar, ketika ada kerancuan pakai allati dulu saja. Yang ketiga, sesungguhnya rumah guru itu jauh dari masjid. Kita buat inna rumah guru berarti bersambung nih, rumahnya guru berarti mudhof ilaih. Karena mudhof baitanya maka nggak boleh diberikan alif lam. Inna baitan mudarrisi. Begitu ya. Mudhof ilaih. Baitanya mansub karena sebagai isim inna. Jauh, ba'idun sebagai khobar inna.
Ya khobarnya nakiroh, jangan pakai alif lam lagi, umat. Sebagian pakai alif lam, ada yang pakai alif lam. Inna baital mudarrisi ba'idun minal masjidi, boleh. Atau lebih bagusnya kalau saya bilang kalau pakai ba'id maka pakai an itu lebih utama. Anil masjid itu lebih utama. Kalau pakai min juga nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau fi bagaimana Ustaz? Fi itu kan di dalam ya, bukan dari. Makanya sebagian orang salah. Tapi saya benarkan nggak apa-apa. Tapi salah itu ya, yang penting pakai an atau min. Begitu ya jawaban yang tepat. Yang keempat. Baidun hobarina tadi ya. Anil masjid sebagai muta'alif. Sesungguhnya saudariku mempunyai 4 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Inna ukhti, begitu langsung. Ukhti sebagai isim inna, tapi kok nggak fathah Ustaz? Ya kan karena dimasuki oleh domir ya, makanya dia nggak kelihatan fathahnya. Inna ukhti gitu, laha mempunyai kan gitu ya. Kalau syarat kita bilang mempunyai pakai laha, laha. Inna ukhti laha, sesungguhnya saudariku mempunyai laha arba'atu. Alhamdulillah nih saya senangnya umat jawabnya nggak ada yang salah nih. Arba'atu, masya Allah bagus sekali. Arba'atu artinya dibuat dengan bentuk muannas karena madudnya muzakkar. Ini masya Allah masih ingat semua umat. Nggak ada yang salah loh ini, masya Allah luar biasa. Arba'atu abna'in gitu. Arba'atu karena abna'nya muzakkar maka angkanya muannas. Masih ingat semua nih umat. Alhamdulillah masya Allah. Wasalasu kemudian salasnya muzakkar karena banatnya muannas. Wasalasu banat ini gak ada yang salah nih alhamdulillah. Untuk yang arba'atunya ya. Arba'atu abnain wasalasu banatin begitu. Maka ketika umat bilang nanti mana isim innanya, ukhti sebagai isim inna, begitu. Kemudian laha, nanti umat bilang laha sebagai khobar inna, maaf, sebagai khobar. Sebentarnya ada tamu. Sebentar ya, maaf. Bisa lanjutkan lagi. Inna ukhti sebagai isim inna, laha sebagai khobar syibul jumlah, tapi bukan untuk ukhti, dia nanti khobar untuk arba'ah ya. Dia sebagai mubtada 2, nanti khobar 2 dan mubtada 2 adalah sebagai khobar inna. Dan tulisnya lah, pokoknya begitu. Kita lanjutkan, inna ukhti laha arba'atu abnain wa salasu banat. Kita lanjutkan kalau kaum khamsah yang 5 terakhir. Sesungguhnya masjid ini mempunyai pintu-pintu yang besar dan ruangan yang luas. Jawabannya innal masjidah, langsung begitu nggak apa-apa. Karena saya bilang tadi alif lam itu kan bisa menunjukkan ini dan itu. Tapi kalau mau mempertegas menggunakan kata haza lagi itu lebih utama. Inna hadzal masjidah lahu, itu yang lebih tepat tuh mah, bukan indahu. Tapi pakai indahu nggak apa-apa, tapi yang lebih tepat tuh sebetulnya pakai lahu ya, pakai lahu. Karena dia menempel, sesuatu yang menempel. Inna hadzal masjidah lahu, itu yang lebih tepat. Sesungguhnya masjid ini mempunyai lahu abwabun, dinakirahkan. Karena dia mubtada 2 nakirah. Inna hadzal masjidah lahu abwabun, yang besar kabiratun. Nah ini masih ada yang lupa ini. Jamak tidak berakal sifatnya muannas mufrad. Sebagian ada yang kibarun. Kayaknya lupa ya, nggak apa-apa. Kabiratun. Ingat-ingat lagi ya, kabiratun wa ghurfatun. Ghurfah kan muannas ya umahnya, berarti luasnya juga ikut muannas, wasi'atun begitu. Kalau seandainya ghurfahnya wasi'un, nilai sebagian masih wasi'un, beda jenis. Ghurfahnya muannas, wasi'unnya muzakkar, nggak cocok nih. Dengan sifat mensifati harus sama jenisnya. Sehingga yang benar wasi'atun begitu. Nanti hadzal masjidi ini sebagai hadzal sebagai isim inna, masjidah akan masjidah bukan masjidi. Masjidah sebagai badal, lahu abwab sebagai khobar jumlah ismiyah, kabiratun naat untuk kabirah, wa ghurfatun wasi'un nanti ghurfah sebagai atof untuk kata abwab, kemudian wasi'atun naat untuk kata ghurfah. Baik, ini adalah jawaban berkaitan dengan kaidah inna. Silakan saya berikan kesempatan pertanyaan, tapi sedikit aja ya yang bertanya, silakan. Langsung saya masuk ke pembahasan baru ya insya Allah hari ini tentang penggunaan kata am dan juga hamzah istifham. Silakan. Ustaz mau bertanya? Silakan Bu.
yang nomor 2 itu, Ya. yang soal bagian 2. Yang Kalau mana? misalnya kalau misalnya jawabannya misalnya dalam bentuk mudhof ilaih isim inanya apakah bisa? Yang Misalnya mana Ibu? Yang nomor 2 yang mana, Bu? Yang 2 nomor 2 terjemah. soal bagian 2 yang Ya. innal as'ilatal lati fi hadzal imtihani sahlatun jiddan. Iya, terus? Kalau misalnya dibuat inna as'ilatal imtihani sahlatun jiddan itu boleh nggak, Ustaz? Masya Allah, boleh Bu. Betul sekali. Barakallahu fiik. Betul, boleh. Tahu sebabnya kenapa boleh? Karena maknanya as'ilatal imtihan berarti as'ilatah fil imtihan. Betul. Karena makna idhofah, mudhof ilaih itu tidak hanya bermakna kepemilikan, tapi juga bisa mengandung makna fi di dalam. Sebagaimana disebutkan ashabul kahfi. Ashab itu penghuni. Ashabul kahfi. Apa artinya? Kahfi itu goa. Apakah artinya? Gua. Penghuni milik goa, penghuni dari goa atau penghuni di dalam goa? Penghuni di dalam goa. Iya, penghuni dalam goa. Betul, Masya Allah. Bagus sekali Bu Ani. Hasan, betul. Karena di antara makna idhofah itu ada yang bermakna fi. Bagaimana Umar bilang, ashabul jannah, ashabul kahfi, azabul qabri. Ini kan azab, azabul qabri. Azab itu kan siksa. Siksa kubur. Maksudnya apa? Siksa di dalam kubur. Siksa di dalam kubur. Bukan siksa milik kubur dan bukan siksa untuk kubur. Betul, Bu. Barakallahu fiik. Kalau Ibu buat begini, sesungguhnya ujian, sesungguhnya soal ujian, maksudnya soal di dalam ujian ini, Masya Allah. Betul, Bu Ani. Mumtaz, bagus sekali. Alhamdulillah, masih ingat mana idhofah. Barakallahu fiik, Bu Ani. Ya, Bu Ani ini yang sudah dapat 100, Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Ustaz, mau tanya yang nomor 2 yang barusan ini, Ustaz. Ya. Ya, kalau dimasukkan alati itu di mana, Ustaz? Yang mana, Ibu? Yang nomor 2, yang barusan ini, Bu Ani bahas ini. Kalau kita masukkan alati. Apa? Masukkan apa? Alati. Yang alati. tadi kata Ustaz itu. Di mana dimasukkan Ustaz? Inna. Al-as'ilatal lati fi hadzal imtihani gitu. Tadi kata Ustaz kan lebih bagus dimasukkan ada alatinya. Masukannya di mana alatinya, Ustaz? Gimana Ibu? Nggak paham saya soalnya. Kan kata Ustaz tadi lebih bagus dimasukkan di sini ada alatinya gitu. Iya, ini di sini. Innal as'ilatal lati. Lati setelah as'ilatal lati di sini. Iya, di sebelum sini. Sebelum fi, betul Bu. Fi hadzal. Ustaz. Iya. Iya, Ustaz. Kenapa saya bilang tadi? Karena kalau nggak ada alati nanti maknanya rancu. Kalau begini, innal as'ilata fi hadzal imtihan, atau hadzalnya saya hapus ya, karena al itu sudah menunjukkan ini dan itu. Sesungguhnya lihat nih kalau nggak ada alati. Iya. Sesungguhnya lihat aja umat, kalau ada kerancuan maka nanti kan khobarnya seperti ada 2 nih. Sesungguhnya soal-soal itu di dalam ujian ini kan syibul jumlah nih. Syibul jumlah kan bisa jadi khobar ya kan? Nanti kalau jadi khobar bisa jadi titik sampai sini, kalimatnya sempurna, coba deh. Sesungguhnya soal-soal itu ada di ujian ini kan gitu ya. Sempurna kalimatnya. Mudah. Nah, kok ini jadi khobar lagi kan begitu. Seolah-olah khobarnya 2. Ketika ada seperti kerancuan begitu, maka paling bagus kita berikan kata alati. Di mana alatinya? Tentunya setelah atau sebelum kata fil imtihan, karena dia sebagai khobar syibul jumlah. Nah, jadinya nanti seperti ini. Alatinya ditaruh di mana? Setelah kata as'ilahnya. Innal as'ilata lati fil imtihan, agar fil imtihan ini dia jadi syibul jumlah, tapi syibul jumlahnya bukan menjadi khobar, tapi sebagai silah mausul. Nanti sahlatuna yang sebagai khobarnya. Begitu Ibu. Terus kalau yang barusan Ibu Ani tadi, gimana kalimatnya Ustaz? Saya kurang ini. Apa? Inna as'ilatal imtihani gitu. Inna as'ilatal imtihani. Inna as'ilatal imtihani sahlatun jiddan. Ini singkat banget, lebih bagus. Nggak usah pakai alati lagi kali. Kenapa? Karena sudah. Iya, kalau nggak pakai alati. Ya, paham ya? Nah, ya Ustaz. Ya, karena bentuk idhofah ini mengandung makna fi. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya yang lain, saya akan masuk pada kaidah berikutnya ya, insyaallah.
Ya, alhamdulillah secara keseluruhan jawabannya lebih baik dari yang sebelumnya ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya, kalau begitu alhamdulillah tidak lagi yang bertanya. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya insyaallah ta'ala. Baik, al-ummahat azanallah wa iyyakunna, a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Silakan cara ummahat bisa membuka latihan yang ketujuh dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Silakan dibuka di pelajaran yang ketujuh. Pelajaran ketujuh. Latihan yang ketujuh maksudnya ya. Latihan ketujuh dari pelajaran yang pertama jilid 2. Bentar, ini ada chat masuk. Apa ini? Silakan Bu Cici, nggak apa-apa, keluar dulu. Baik. Di sini penulis menyampaikan pada kita soal yang ketujuh. Ta'ammalil misalaini. Ta'ammalil misalaini. Ta'ammal itu artinya perhatikanlah. Al-misalain, dua contoh. Summa kemudian kawin. Kawin di sini bukan menjodohkan, bukan menggabungkan, bukan. Tidak ada kaitannya dengan kawin bahasa kita ya, kawin jodohkan, nikahkan, menggabungkan, bukan. Kawin di sini maksudnya bentuklah. Summa kawin, kemudian bentuklah jumalan. Jumalan jamak dari kata jumlah. Kalimat-kalimat mislahuma, mislah seperti huma itu keduanya. Huma ini adalah domir yang kembali. Lihat nih, kalau ada domir tuh kembalinya ke belakang ya umahat ya, bukan cari ke depan, bukan. Domir ke belakang. Huma buat siapa ya, dua orang. Lihat, carinya itu ke misal lain, karena dia misal lain itu bentuk musanna. Dua contoh kan berarti kemudian bentuklah kalimat-kalimat seperti contoh keduanya gitu maksudnya ya. Lihat, perhatikan lagi, umahat domir itu buat ke belakang. Kemudian alhamdulillah udah direkam ya. Summa kawin jumalan mislahuma, kemudian bentuklah kalimat-kalimat seperti keduanya, untuk kedua contoh tadi. Minal kalimati, dari kata-kata al-atiyati yang berikut ini. Jadi nanti ada kata-kata disediakan oleh penulis, kata-katanya nanti umahat ubah, bukan ubah maaf. Nanti kata-katanya umahat bentuk. Kalau kawin kan bentuk menjadi satu kalimat seperti contoh yang akan dijelaskan oleh penulis di sini. Apa contohnya? Lihat ya, misal awal. Contoh yang pertama. Aminal hindi anta amin Pakistana. Ya, di sini aminal hindi anta amin Pakistana. Insya Allah nanti saya akan jelaskan kepada umahat makna am yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Makna an dalam bahasa Arab itu mengandung makna apa? Nanti akan saya sampaikan insya Allah. Ya, setelah saya bahas ini dulu ya. Perhatikan. Aminal hindi anta am. Am ini adalah umahat huruf atof ya. Huruf atof. Diartikan dalam bahasa Indonesia dengan kata atau. Sama dengan huruf au. Sama dengan apa? Huruf au umahat. Sering kan dengan kata au. Au itu atau. Am juga artinya atau. Soma au itu biasanya gandengannya sama hal umahat. Sama hal itu kan artinya apakah. A itu juga apakah, pertanyaan. Ingatkan dulu nih, pelan-pelan sampaikan. Misal umat ingin tanya, hal hada qalamun, boleh pakai itu ya. Hal hadza qalamun, apakah ini pena? Naam hadza qalam, kalau tidak la hada kitabun, dan terusnya ya. Hal ini untuk memastikan jawaban iya atau tidak. Nah, hal ini boleh menggantikan kata a. Hada qalam sama artinya. Hal dan a itu artinya apakah, sama. Sama artinya apakah. Cuma karena pada jilid 1 itu
kita belajarnya kan pakai A tuh dalam kitab Durusul Lughah, bukan pakai hal. Karena memang kebanyakan menggunakan A bukan hal. Tapi boleh umat ganti. Karena kita biasa pakai A, maka atau yang kita akan pelajari pada latihan 7 ini adalah menggunakan am. Kenapa pakai am? Karena memang pasangannya itu kalau A itu ya am, umahat. Kalau A itu apa? Am. A itu pasangannya am. Boleh gak pakai au, Ustaz? Boleh. Boleh pakai au. Diganti pakai au. Tapi biasanya yang sering itu au itu pasangannya pakai hal. Tapi am nggak mungkin masuk setelah hal. Gitu, umahat. Pusing lagi jangan-jangan. Jadi kalau pakai hal nih umat ganti nih. Hal minal hindi anta am nggak boleh. Kalau pakai hal nggak boleh pakai am. Am itu memang pasangannya a. Tapi kalau au lebih umum, au itu boleh pakai a dan boleh pakai hal gitu. Tapi intinya ya gampangnya gini aja lah. Am itu memang pasangannya a, kalau au itu baru pasangannya pakai hal. Itu yang sering terjadi. Begitu ya, bahkan saya bilang tadi, am nggak boleh dipasangi dengan hal. Karena am ini khusus memang untuk pertanyaan a. Baik, lihat di sini, sebentar ada chat lagi masuk, saya baca dulu chatnya. Aku Ustaz karena mau izin sebentar. Ya nggak apa-apa, umat yang izin silakan ya, boleh izin. Baik, aminal hindi anta, ini artinya lihat nih, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita dengan diterjemahkan per bahasa gitu ya, per kata, diterjemahkan per kata. A itu kan apakah? Apakah dari India anta kamu? Am itu atau dari Pakistan. Ini saya terjemahkan tulis gini nih. Lihat di layarnya. Apakah dari India kamu atau dari Pakistan? Muhammad, saya ingin tanya nih, jujur ya. Kalau saya bertanya kepada seseorang dengan ungkapan bahasa Indonesia seperti ini ungkapannya. Apakah dari India kamu atau dari Pakistan? Apakah dari India kamu atau dari Pakistan? Kira-kira kalau yang dengar kalimatnya seperti ini, saya bilang seperti ini. Enak gak? Enggak ya? Malah justru orang ini nggak belajar bahasa Indonesia dengan baik benar kali ya? Kan begitu ya? Harusnya enaknya bagaimana? Harusnya enaknya bagaimana? Sebenarnya kurang pas. Kurang pas kan ya? Apakah Karena kamu, gaya bahasa kita iya, tuh nggak seperti ini. Tata bahasanya nggak pas. Betul, gaya bahasanya Bahasa tuh nggak umum. begini. Nggak begini. Enaknya memang bagaimana? Coba saya tanya dulu. Apakah kamu kamu dari dari India atau India? Pakistan? Nah, harusnya gitu kan, apakah kamu dari India? Nah, ini baru dengerin. Nah, ini berarti dia belajar bahasa Indonesia. Apakah kamu dari India atau dari Pakistan? Kalau dalam gaya bahasa kita, kalau kalimatnya seperti ini, atau bertanya dengan seperti ini ya, apakah kamu dari India atau dari Pakistan? Ini lebih bagus. Ini lebih bagus sesuai dengan gaya bahasa kita yang sesuai ya, begini. Memang ini lebih utama, grammarnya begini. Apakah kamu dari India atau dari Pakistan? Kalau dalam bahasa kita begini bagusnya. Harusnya kamu dulu baru dari India atau dari Pakistan. Nah ini umat ya, kalau dalam gaya bahasa kita, ungkapannya enaknya begini nih yang di bawah. Apakah kamu dari India atau dari Pakistan? Bukan pakai yang di atas. Tapi justru sebaliknya, kalau seandainya umat gunakan dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, a'anta gitu, a'anta minal hindi, a'anta minal hindi. Harusnya begini kan, kalau dengan sesuai terjemah bahasa kita. A'anta minal hindi, amin Pakistan, begitu ya. Kayaknya enak Ustaz kalau bahasa kita begini. Boleh gak Ustaz begini kita pakai bahasa Arab? Saya bilang boleh Umat. Sama seperti Umat bilang, apakah dari India kamu atau dari Pakistan? Boleh. Orang yang dengar ini paham. Boleh aja nggak apa-apa. Sama Umat bilang begini, anta minal hindi amin Pakistan. Boleh juga, sama boleh. Cuma kalau dalam bahasa Arab, gaya bahasanya, kalau kita ingin buat kalimat tanya, nanti yang saya sampaikan insya Allah lebih detail pada umat. Kalau kita membuat kalimat tanya, justru dalam bahasa Arab itu enaknya dibalik. Begitu. Asalnya kan anta minal hindi, sesuai dengan gaya bahasa kita. Begini ya, anta minal hindi. Menurut kita mungkin bagusnya seperti ini, anta minal hindi. Tapi menurut dalam gaya bahasa Arab, kita membuat satu kalimat tanya dengan dibalik itu lebih utama dibandingkan dengan kita membuat kalimat tanya dengan cara sesuai dengan gaya bahasa kita.
Oleh karena itulah, kenapa penulis menyampaikan di latihan 7 ini, ungkapan seperti ini kalimatannya yang dikhususkan dengan suatu soal ya pada penulis, karena memang ada perbedaan gaya bahasa yang ada ya, pada gaya bahasa Arab dengan bahasa yang lain. Saya nggak tahu deh bahasa Inggris itu bagaimana, bahasa Perancis bagaimana, bahasa Jepang, karena saya nggak belajar bahasa Jepang sebagainya. Kalau dalam bahasa kita aja ya, contohnya, kalau kalimat ini kan nggak enak begitu ya. Makanya penulis ini, Masya Allah, sangat jeli sekali. Ini namanya uslub, Umar. Saya ulang lagi, namanya apa? Uslub, gaya bahasa. Ini dalam kitab Durusul Lughah kita juga belajar gaya bahasa. Agar kita paham. Kalau mendapat pertanyaan begini, jangan heran, jangan asing. Memang begini gaya bahasa Arabnya. Kalau kita ingin membuat kalimatnya, maka dibalik. Yang asalnya anta minal hindi dibalik menjadi aminal hindi anta amin Pakistan. Contoh lagi ya, coba umat buat kalimat ini. Apakah kamu dari, saya pakai ini ya, yang min dulu. Apakah kamu dari Jakarta atau dari Surabaya? Kira-kira kalau diungkapkan dalam bahasa Arab yang enaknya itu bagaimana? Amin. Jakarta, Amin Jakarta, Amin Surabaya. Amin Surabaya. Bagus sekali. Asalnya harusnya enaknya anta min Jakarta Surabaya, begitu dalam bahasa kita. Tapi justru kebalik ya. Kalau dalam bahasa Arab kita balik umat. Amin Jakarta anta. Antanya jadi taruh belakang. Amin Jakarta anta, amin Surabaya. Ya Surabaya tapi Surabaya ya. Cuma Surabaya jadi Suro kan raunya jira. Cuma kita tetap baca Surabaya. Amin Jakarta anta amin Surabaya. Ya Surabaya. Surabaya jadi Surabaya ini ya. Surabaya ya, Surabaya ini kan Surabaya. Nah, amin Jakarta anta amin Surabaya. Begini jadinya. Nah, ini kalau mau tentukan kedudukannya, lihat nih kalau mau tentukan kedudukannya. Lihat kedudukannya. Ya atas dulu ya, pelan-pelan ini. Minal hindi. Ini kan huruf ya, Umahat. Huruf itu nggak punya kedudukan. Kalau ingat, huruf nggak punya kedudukan. Ingat, ini kalimatnya jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ini jumlah ismiyah ya, karena dimulai dari isim. Nggak ada fi'ilnya. Kalau dia jumlah ismiyah, maka harus ada mubtada khobar. Itu sudah wajib. Kita matikan dulu Bu Ani ya, mic-nya. Baik. Aminal hindi anta, nih minal hindi khobar. Anta sebagai mubtadanya. Karena isim ma'rifat tuh mah. Isim ma'rifat. Nah, mubtadanya di belakang, khobarnya di depan. Jadi intinya, ketika kita ingin buat jadi kalimat tanya, menggunakan a atau hal gitu ya, yang lebih baik, saya bilang ini hanya masalah lebih baik atau enggak aja gitu, Umat. Kalau Umat balik juga nggak apa-apa ya. Saya bilang tadi anta minah ini nggak apa-apa, boleh, itu nggak salah. Cuma masalah yang lebih baik aja. Kalau yang lebih baik begini, mubtadanya jadi di belakang, khobarnya jadi di depan, begitu. Aminal hindi anta, amin Pakistan. Ini kan atof ya, atof dari minal hindi. Karena datang salah am kan huruf atof. Berarti setelahnya sebagai atof. Aminal hindi anta, amin Pakistan. Nah, begitu. Dibalik. Sama dengan kalimat di bawah, lihat nih. Misal kedua, atobibun anta amuhandison. Atobibun anta amuhandison. Diterjemahkan cara bahasa, nggak enak lagi. Apakah dokter kamu atau insinyur? Enak nggak kira-kira yang dengar ini? Ini kayak nggak belajar dari bahasa Indonesia ini. Maknanya kayaknya kurang pas. Kurang pas. Nggak enak, gaya bahasanya tuh nggak enak didengar. Itu namanya uslub dalam bahasa Arab. Gaya bahasanya tuh nggak enak. Walaupun boleh aja, nggak salah kan? Salah nggak ada orang bilang begini, apakah dokter kamu atau insinyur? Orang masih paham nggak kalimat ini? Masih kan? Cuma nggak enak aja ya didengar. Cuma nggak biasa dan tidak enak. Nah, justru dalam bahasa ketika kita ingin buat kalimat tanya begini, kurang pas kalau kita bilang anta tobibun. Boleh aja ya, saya bilang boleh, sama ada yang lebih baik ya. Anta tobibun amuhandis. Ini boleh saja begini.
apakah kamu dokter atau sebagai insinyur? Nanti anta sebagai mubtada, tobi sebagai khobar. Itu kan asalnya begitu. Tapi karena kalimat tanya, maka dalam bahasa Arab lebih bagusnya asalnya memang dibalik. Dibalik. Sehingga menjadi tadi ya sebagai atau bibun anta amuhandisun. Begitu ya. Atau bibun anta amuhandisun. Jadi dibalik seperti itu karena memang gaya bahasa Arab dan bahasa Indonesia ada ya perbedaan. Makanya di sini penulis menyampaikan pada kita latihan pengungkapan kalimat ini agar kita terbiasa ya dengan gaya bahasa Arab ini. Yaitu dengan membalikkan satu kalimat tanya yang asalnya mubtadanya depan, khobarnya di belakang. Kalau kalimat tanya itu dibalik. Lihat di sini anta tobib. Tobibnya nanti sebagai khobar, umat bilang tobib sebagai khobar, antanya nanti umat bilang sebagai mubtada yang dikebelakangkan. Kenapa dibalik? Karena bentuk kalimat tanya. Muhandis sebagai apa? Begini. Jadi latihan kita insya Allah di pelajaran latihan 7 ini kita akan belajar mengungkapkan kalimat tanya sesuai dengan gaya bahasa Arab yang benar. Baik Umat, saya ingin berikan dulu tambahannya pada Umat tentang makna am ini dalam Al-Quran itu dengan makna apa. Sampai sini dulu bisa dipahami ya? Bisa pahami ya? Insya Allah. Nah, ketika kita ingin bilang kalimatnya, coba saya ingin buat kalimatnya. Apakah kamu sakit, wahai ukhti? Apakah kamu sakit? Apakah kamu sakit? Cukup begini aja, nggak pakai am dulu. Bagaimana anta? Apa? Amaridun anta. Bagus, begitu yang lebih tepat. Amaridun anta. Nah, itu yang lebih enak dalam bahasa Arab. Amaridun anta. Bukan anta maridun. Boleh aja, boleh, nggak apa-apa ini. Dia bilang anta maridun, boleh, nggak salah. Cuma alangkah baiknya kita buat amaridun anta. Apakah kamu seorang pelajar? Kita bilang bagaimana? Atau libun anta gitu. Kalau ke perempuan atau libatun, jadi datun anti itu yang lebih enak dalam bahasa Arab. Bukan anti tolibatun jadidah. Boleh aja, tapi saya bilang lebih enak lagi cuma bilang atau libatun jadi datun anti. Itu gaya bahasa Arabnya begitu. Tapi Ustaz nggak biasa saya ya, biasakan ya. Kalau nggak biasa ya nggak apa-apa lah. Salah-salah dikit anti tolibat. Nggak salah saya bilang, cuma lebih enak atau libatun jadi datun anti begitu. Atau libun anta, atau libatun jadi datun anti, atau libatun anti, yang lain sebagainya ya. Bisa nanti insya Allah kita praktekkan pada contoh soal dari penulis Hafizahullah Ta'ala. Baik, saya kira jawab dulu aja deh. Kalau gitu nanti saya sampaikan tentang amnya lebih jauh setelah Umat menjawab contoh kalimat berikut. Silakan Umat sekarang diminta untuk membuat, oleh penulis ini membuat satu kalimat tanya. Kalimat tanya dengan uslub gaya bahasa Arab ya, yang tadi penulis sampaikan, yang berbeda dengan bahasa kita dibalik, ingat mubtada khobarnya dibalik. Silakan karena Umat jawab. Ini ada kata-kata anta mustahidun kaslan. Umat sekarang diminta membuat satu kalimat tanya dengan kata-kata ini yang ada anta mustahid kaslan. Kamu rajin malas. Umat buat dengan kata tanya menggunakan a dan am. Saya berikan contoh satu saja. Anta mustahidun kasran. Kamu rajin malas. Berarti kalimat yang ingin kita buat kan apakah kamu rajin atau malas gitu ya. Apakah kamu rajin atau malas? Nah coba sekarang Umat buat dengan gaya bahasa Arab. Bukan gaya bahasa kita ya. Buat dengan gaya bahasa Arab. Coba saya minta. Langsung aja deh Umat deh. Silakan. Ya, Bu Linda. mujid. Enggak, satu orang. Bentar ya, saya minta dulu. Bu Linda Siregar, silakan Rokom Wahid. Rokom Wahid. Ya. Kok Wahid bukan 2? Wahid, nomor 1 dulu nih. Coba dibaca soalnya. Anta mustahidun kaslan. Mustahidun anta am kaslan. Iya betul. Mustahidun anta am kaslan. Nah, cuma intonasi pertanyaan harusnya Bu. Mustahidun anta am kaslan. Gitu ya, pertanyaan. Mustahidun anta am kaslan. Kaslan. Iya begitu. Mustahidun anta am kaslan. Lihat ya. Betul jawabannya Bu Linda. Dibalik seperti ini, usulnya yang benar seperti ini. Sahih. Barakallahu fiik Bu Linda, cukup. Coba
Bawahnya Bu Linda, Bu Ratna coba. Hiya asin al-Yaban. Dia Cina, Jepang. Ini bukan dibuat kalimatnya apakah dia Cina atau Jepang, bukan ya. Maksudnya apakah dia dari Cina atau dari Jepang, ya gitu ya. Silakan. Ya, Ustaz. Rokam isnan. Silakan. Hiya asini al-yabani. Gimana? Jawab. Ayo betul ya. Aminasini hiya minal yabani. Nah, intonasi pertanyaannya dong. Gimana dong? Yang enak. Aminasini hiya aminal yabani. Aminasini hiya minal yabani. Nah, begitu. Enak jadinya. Ada apa namanya? Ada zauq, istilah dalam bahasa zauq, ada rasa yang kita ucapkan dalam bahasa. Karena bahasa itu memang harus punya rasa. Jadi kalau kita merasakan kalimat tanya, kita ungkapkan dengan kalimat tanya. Aminasini hiya aminal yabani. Aminasini hiya aminal yabani. Terjemahkan apa artinya? Aminasini hiya aminal yabani. Apakah dia dari Cina atau dari Jepang? Bagus tuh terjemahnya begitu, Mahat. Jangan terjemahkan dalam bahasa kita jadi terjemah bahasa Arab ya. Apakah dari Cina dia? Enggak. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita kembali ke hukum awal. Apakah dia dari Cina atau dari Jepang? Walaupun secara aslinya lihat kalau dalam bahasa Arab terbalik artinya ya dalam bahasa kita. Bagus sekali Bu Ratna. Sahih barakallahu fiik. Kemudian Bu Amsi, silakan dibaca soalnya Bu Salas. Rakam salasa. Ya. Anti tabibatun mumarridatun. Bagus. Silakan dibuat kalimatnya. Atabibatun anti aw mumarridatun. Am. Mainnya di Akan dia syafatan bibir. Harus ditutup. Kalau nggak tertutup jadi au. Baik, ulangi. Atabibatun anti mumarridatun. Nah, itu dia. Barakallahu fiik. Atabibatun anti mumarridatun ahsan. Atabibatun anti mumarridatun. Terjemahkan dalam bahasa kita ya. Kalau dalam bahasa kita bagaimana terjemahnya? Apakah kamu sakit atau sakit? Tabibah Ibu. Apakah kamu dokter ataukah pasien? Betul. Apakah kamu dokter atau pasien? Tabibah bukan sakit ya, dokter. Apa kamu dokter atau bukan pasien, Bu? Mumarido itu apa? Perawat. Perawat. Iya. Kalau pasien itu maridoh. Pakai dot ya, maridoh. Kalau ini mumarridatun. Mumarridah berarti perawat. Kalau perawatnya perempuan bahasa kita suster. Apakah kamu dokter atau seorang perawat? Apakah kamu seorang dokter atau perawat? Begitu ya, cuma dalam bahasa Arab. Nah, kalau dibuat kalimat tanya, gayanya berbeda dengan bahasa kita. Dibalik jadi atabibatun anti mumarridah. Sahih. Barakallahu fiik Bu Amsi. Di bawahnya silakan Bu Nini. Tafadhali rakam 4. Bentuknya. Baca dulu biar saya enak. Baca soal dulu. Baca soal dulu. Hum nasoro Yahudun. Ya, silakan. Anasorohum am Yahudun. Iya betul. Anasorohum am Yahudun. Ya, am Yahudu. Saya kira Yahud itu tidak bertanwin ya, karena dia bukan nama Arab. Yahudun. Yahudu selesai Yahudu. Enggak pakai tanwin ya Ustaz? Yahudu. Kalau saya pakai Tanwin Ustaz. Nggak pakai tanwin ya, bertanwin nggak ya? Saya Di lupa. bukunya tanwin ya. Tanwin ya? Coba lihat di Quran nih. Yahudnya bertanwin nggak? Ntar ya saya lihat dulu nih. Saya takut salah. Yahudu. Bertanwin. Di buku Ibu bertanwin nggak? Kayaknya sih nggak pakai tanwin. Enggak pakai tanwin. Quran Yahudu. Pakai tanwin, Oma. Oh, pakai. Iya. Kalau nggak pakai tanwin itu kalau sananya ada alif al Yahud. Baik. An-nasorohum am Yahudun. Betul.
pakai bertanwin. Nah, sahih terjemahkan silakan Bu Nini. Apakah mereka orang-orang Nasoro atau orang-orang Yahudi? Betul. Apakah mereka orang-orang Nasoro atau orang-orang Yahudi? Iya betul. Yahudi. Benar. Dalam bahasa kita begitu. Apakah mereka orang-orang Nasoro? Nasoro itu jamak dari kata Nasroni, jamaknya Nasoro. Kalau Yahudiyun, Yahudi jamaknya Yahudun. Yahudi. Oke. Ya tasdid jadi Yahudiyun, jadi Yahudun. Bertanwin benar. Yahudiyun. Yang nggak bertanwin itu kalau ada alif lamnya, al Yahudu gitu ya. Yahudiyun tanwin. Yahudi. Jamaknya Yahudu. Yahudiyun orang Yahudi satu orang. Kalau orang-orang Yahudi jadi Yahudu. Nasoro jamak dari kata Nasrani. Barakallahu fiik Hasan, bagus Bu Ninik. Apakah mereka Nasoro atau Yahudi? Selanjutnya bawahnya silakan Bu Sukmawati tadi. Udah hidup miknya, silakan. Hamsah, Bu. Rokom Homsah. Ya. Hadza masjidun madrasatun. Bagus, silakan. Masjidun hadza madrasatun. Betul. Intonasinya dong, jawabnya mana? Masjidun hadza madrasatun. Nah, begitu. Masjidun hada madrasatun, begitu sahih. Masjidun hada madrasatun, terjemahkan. Apakah ini masjid atau sekolah? Iya, apakah ini masjid atau sekolah? Saya bingung ini, kan nggak bisa bedain ya, ini masjid sekolah. Ada nggak yang masjid kirim sekolah? Ada ya, misalnya di masjidnya selalu ada kajian, pelajaran seperti jadi sekolah gitu maksudnya. Nah, masjidun hada madrasah, ini masjid jadi seperti sekolah. Selalu ada apa? Kajian-kajian dan sebagainya. Apakah ini masjid atau sekolah? Barakallahu fiik. Cukup Bu Sukma, Hasan. Selanjutnya Rokol Sita. Kan dia bertanya ya, Ustaz ini kok kan hadanya buat masjid ya, karena setelahnya hanya atof aja, nggak pakai isim isyarah lagi. Asalnya kalau ada isim isyarahnya gini, masjidun hada madrasatun hadihi gitu. Cuma dibuang jadi masjidun hada karena atofnya sama kata, maka nggak usah pakai isim isyarah lagi. Hada khusus untuk yang ke masjidnya. Kalau dibalik madrasahnya dulu nanti kembali jadi begini. Madrasatun hadihi masjidun gitu ya. Jadi isim isyarahnya tergantung menunjuk kepada siapa. Ini hada karena ke masjid. Langsung Rokom Sita, Bu Ani silakan. Rokom Sita. Rokom Sita. Hadihi sayyaratul mudiri sayyaratul mudarrisi. Ya, silakan buat kalimatnya. Sayyaratul mudiri hadihi sayyaratul mudarrisi. Masya Allah, bagus sekali. Sayyaratul mudiri hadihi sayyaratul mudarrisi. Terjemahkan silakan dalam bahasa kita. Apakah ini mobil kepala sekolah atau mobil guru? Betul. Apakah ini mobil kepala sekolah atau mobil guru? Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Ani. Sahih. Selanjutnya Rokom Sabah nomor 7. Bu di bawahnya silakan. Rokom 7 Bu Ahdalia. Yang hidup ya mic-nya, lalu langsung saja saya ganti ke Bu Cicik. Silakan hidupkan Bu Cicik. Rokom Sabah, Bu Cicik, silakan dibaca. Rokom Sabah. Ya. Anta Mutazawijun. Ibu suaranya pelan banget. Dulu kemarin tuh kenceng banget, sekarang pelan banget. Ulang. Iya, nggak tahu nih Ustaz, kayaknya koneksinya Ustaz. Dari tadi suara Ustaz juga kecil sekali. Ya, baik, silakan baca dulu. Anta mutazawijun. Anta mutazawijun. Azabun. Azabun. Baik. Azabun. Betul. Azabun itu apa? Azab. Bujangan. Masih lajang, masih Betul. lajang, Bujangan. masih lajang. Lajang ya Ustaz. Bujang, belum Lajang. nikah. Azab. Bujang. Hati-hati ya, jangan sampai salah bacanya adab. Mutazawijun. Udah bujangan pakai adab lagi, kasihan. Pakai da, kalau pakai da adab siksa, menderita. Azabun. Ini Azabun. salah udah azab adab. Aduh. Azabun.
Ini beda, da sama za-nya berbeda ya. Silakan dibuat kalimatnya, Ibu. Al-jawab. Amatazawju amatazawjun anta. Mutazawwijun, bukan mataza, mutaza. Muta. Amutazawjun anta am azabun. Betul kali, itu dia. Amutazawwijun anta, amutazawwijun, gitu ya. Sebutannya susah nih. Za-wa, habis za-wa soalnya. Za itu ujung lidah, waw bibir, dekatan, jadinya agak susah. Mutazawwijun, ya. Ja yang kedua, itu ja yang ada. Amatazawjun anta am azabun. Bagus kan. Amutazawwijun anta am azabun. Terjemahkan silakan. Apakah kamu menikah atau masih lajang? Betul. Apakah kamu sudah menikah atau masih lajang? Betul. Apakah kamu sudah menikah atau masih lajang? Sahih. Barakallahu fiik. Masya Allah. Bagus. Barakallahu Ustaz. Selanjutnya di bawahnya saya minta rokam samanya nomor 8 Bu Eli. Silakan. Ustaz. Jangan lupa jawabin lagi. Kamannya beda lagi sekarang. Ustaz. Baca soalnya dulu ya. Rokom samania. Betul. Hunna. Kholatuka. Ammatuka. Bagus. Unna kholatuka amatuka. Boleh kholatuki amatuki juga sama aja ya. Karena nggak ada lawan bicaranya. Maka kholatuka tetap aja boleh. Kholatuka amatuka. Silakan buat kalimat. Am kholatuka. Hunna ammatuka. Betul sekali. Kholatuka hunna ammatuka. Betul sekali. Masya Allah. Bagus. Terjemahkan. Apakah mereka bibimu dari dari ibu atau bibimu dari ayah? Betul. Memang susah dalam bahasa kita terjemahnya nih. Apakah mereka bibi-bibimu dari ibu ataukah mereka bibi-bibimu dari ayah? Betul. Karena dalam bahasa kita bibi kan sama ya. Dalam bahasa Arab dibedakan dari ayah amma, kalau dari ibu khalah. Sahih Bu Eli, barakallahu fiik, masya Allah. Bagus sekali. Ustaz boleh nggak pakai amin lagi di depannya Ustaz? Apa? Boleh pakai apa Bu? Ini kayak gini. Amin kholatuki hunna min ammatuki. Enggak boleh pas. Enggak pas. Jadi min yang pertama nggak boleh. Kedua juga nggak boleh, sama. Kalau min artinya kacau nanti. Apakah dari bibi-bibimu mereka atau dari dari pihak ayah gitu? Maksudnya gitu pertanyaan. Apakah dari bibimu pihak ibu mereka? Apakah mereka dari bibimu pihak ibu atau dari bibimu pihak ayah? Maksudnya apa? Kalau kamu dari bibi-bibi itu maksudnya apa? Ini maksudnya Ustaz. Jadi enggak, kan cara maknanya dulu deh. Iya, kamu dari mereka ini kan? Apakah mereka bukan kamu ya, mereka kan zaman. Mereka dari bibi-bibimu. Coba lihat. Maksudnya apa kalau kalimat ini? Mereka dari bibi-bibimu. Mereka dari bibi apa? Kurang pas kali kalau pakai dari bibimu pihak ibu gitu. Dari bibimu pihak ibu gitu. Iya, maksudnya kalau kayak gini. Kalau kayak gini maksudnya apa? Mereka itu sebagai apa? Mereka itu orangnya sebagai itu. Apakah mereka dari bibi-bibimu? Maksudnya apa? Mereka itu anaknya bibinya gitu, bibi mereka. Dari bibimu pihak ibu. Oh, apakah mereka? Enggak, kurang pas. Maknanya berubah kali ya. Iya, maknanya kurang pas Ibu. Lebih bagus langsung aja. Maknanya berubah. Apakah mereka adalah bibi-bibimu dari pihak ibu atau bibi-bibi dari pihak ayah? Itu yang tepat Ibu. Kalau yang tadi pakai min nggak boleh dipakai min ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Langsung begitu. Nah, rokam tis'ah langsung nomor 9, silakan. Nomor 9 saya lanjutkan. Tafadholi. Bawahnya tafadhol Bu Lili, silakan. Rokam tis'ah. Nah, Ustaz. Huwa Pakistana Iran
Kalau asalnya nggak ada min, bakistanu, Bu. Nu, kan nggak ada apa-apa. Huwa bakistanu ironu. Silakan. Iron. Huwa Bakistanu. Ya. Ironu. Iya, Iran. Iran, Iran ya. Iran dibaca ironu. Nah. Silakan. Iran. Ustaz. Amin Bakistana huwa Iranu. Salah. Salah Ustaz. Pakistan. Tidak ada minnya ya Ustaz. Min Iran. Enggak. Salah juga kalimatnya salah. Sebentar yang lainnya diam dulu ya. Yang ganti-gantian nanti. Ya silakan. Ulang. Amin Bakistana huwa Iran. Huwa min Iranu. Ulang lagi. Masih salah? Ulang lagi. Amin Bakistana huwa min Iranu. Salah lagi. Saya tulis deh kalimat ibu. Coba nih. Coba ibu baca lagi kalimat ibu yang ibu jawab. Amin Bakistana. Ya. Terus? Huwa. Afwan tadi amnya tertinggal Ustaz. Nah. Huwa. Itu dia, Bu. Nah Ustaz. Iya, kan salah terus kan tinggal jadi kalimat. Kalau lagi Amin Bakistana huwa. Ustaz. Huwa amin Iranu. Ulang lagi dari pertama. Amin Bakistana. Amin Bakistana huwa amin Iranu. Intonasinya sekarang belum. Intonasi pertanyaan. Intonasinya Ustaz. Ya, ulang, silakan. Amin Bakistana huwa amin Iranu. Nah, begitu Ibu. Amin Bakistana huwa amin Iranu sahih. Hakada. Itu yang benar Ibu ya. Intonasinya benar. Kemudian tadi gimana? Irona. Min Irona. Maaf salah Bu. Min Irona lagi. Min Irona ya Ustaz. Iya, salah Irona. Irona 6. Amin Bakistana huwa amin Irona. Ulang lagi Bu. Sekali lagi kalau gitu. Silakan. Amin Bakistana huwa amin Irona. Nah, begitu. Bagus sekali. Terjemahkan. Amin Bakistana huwa amin Irona. Apakah kamu berasal dari Pakistan atau dari Iran? Betul. Apakah kamu berasal dari Pakistan atau dari Iran? Nah, begini ya gaya bahasa Arabnya. Kalau kita balik jadi seperti ini. Amin Bakistana huwa amin Iran. Asalnya huwa amin Pakistan, amin Iran. Cuma dalam gaya bahasa Arab biasanya dibalik. Memang kita belum biasa nih balik-balik seperti ini, makanya dibuat latihan agar terbiasa. Apalagi kalau sudah mulai belajar percakapan ya, cuma nanti akan sering mendapatkan seperti itu. Nah, cukup Bu Lili. Bu Lili, barakallahu fiik. Kalau Itu dia kan ya? Ya? itu huwa ya Ustadz. Apa? Huwa kan Harusnya huwa kan dia Ustadz, bukan kamu. Dia, betul. Dia. Ya, berarti Jadi terjemahannya kamu ya? Salah lagi, Maka salah dia juga dari berarti Bu Lili. Pakistan. iya tadi diterjemahinnya kamu. Iya, berarti salah juga. Ya, apakah dia dari Pakistan atau dari Iran? Baik, barakallahu fiikum, diingatkan. Nah, selanjutnya tafadhol Ummu Basmah rakam 10 terakhir 10. Rakam asyrah. Baituka qaribun ba'idun. Nah. Aqaribun baituka am ba'idun. Aqaribun baituka am ba'idun sahih. Masya Allah, bagus sekali. Terjemahkan. Apakah dekat rumahmu atau jauh? Jangan digituin bahasanya. Bahasa kita. Oh, sesuai bahasa kita. Iya. Apakah iya. rumahmu dekat atau jauh? Iya, betul. Apakah rumahmu dekat atau jauh? Iya, begitu ya. Dalam bahasa kita jangan sama terjemahnya dalam Baik, bahasa Ustaz. Arab. Jadi kacau. Saya kira ngikutin yang ini, Enggak. Ustaz. Enggak, jangan. Apaan ya, Ustaz? Diterjemahkan sesuai bahasa kita yang bagus. Apakah rumahmu dekat atau jauh? Cuma kalau kita terjemahkan yang tadi, apakah rumahmu dekat atau jauh, baru kita terjemahkan dalam bahasa Arab dengan dibalik. Begitu ya. Sesuai dengan Ustaz. yang bagus. Nah, baik, coba Umaha saya buat ya kalimatnya. Min fadlik ya Ustaz. Kenapa, Bu? Silabus halaman 11 mutazawwijun itu wawunya yang tasdid. Yang mana yang benar? Waw tasdid atau Wow, wawunya yang bertasdid. atau
wawunya yang bertasdid. Ini Oh, salah. jadi yang benar yang di silabus ya. Iya, ada. Yang ini kan berarti jawabannya mutazawwijun. Wawunya yang bertasdid. Satu lagi Yang- koribun sama baidun itu sifat ya Ustaz. Sifat. Emang kenapa? Iya sih. Oh. Tapi bukan masuk zorof ya. Oh, zorof? Enggak dong. Jadi kata sifat aja. Enggak, dia kan khobar, Bu. Boleh jadi khobar. Oh iya iya. Ya kan? Iya. Jazakallah, makin lupa. Jazakallah. Nah, barakallahu fiik. Aqribun baitu kan. Nah, hakada ya. Terus Nah. tanya Ustaz, kalau setelah itu minnya dihilangkan apakah boleh? Apa, Bu? Ulang, Bu Ani. Kalau setelah Ya. kalau menanyakan yang asal tadi, Ya. misalnya yang nomor 9 itu amin bagustana huwa irona gitu, apakah boleh? Boleh diulang kalau Iran boleh, tapi lebih bagus pakai min, Ibu, biar lebih jelas. Maksudnya adalah dari Iran. Amin Pakistana anta, amin Pakistana huwa irona. Ibu menggunakan minnya ya. Lebih bagus menggunakan kata min, Bu Ani. Biar jelas bahwasanya ini adalah menjadikan atau ya dari kata Pakistan. Min Pakistana jadi min irona. Namanya dia atau syibul jumlah. Begitu Bu Ani, lebih bagus pakai apa, Bu? Min. Karena ini menjelaskan tentang dari. Maka atofnya jadi juga pakai min. Begitu Bu Ani. Cukup ya Bu Ani ya? Ya. Kemudian Ibu bilang amin Jakarta anta, amin Surabaya, amin Bandung anta, amin Jakarta dan sebagainya ya. Baik umat, ini adalah contoh cara kita membuat satu kalimat tanya ya. Jadi kalau umat ingin membuat kalimat tanya dalam bahasa Arab, maka cara kita adalah dengan membaliknya. Mubtada jadi di belakang, khobarnya jadi di depan. Baik, ini adalah berkaitan dengan kaidah kedua yang kita dapatkan dari pelajaran yang pertama ini. Baik umat, saya ingin jelaskan tambahan sedikit saja buat pemahat sekalian tentang penggunaan kata am yang saya tulis dalam diktat ya, biar umat paham. Nanti kalau murojaah di diktat apa? Ringkasan kaidah yang saya berikan kepada umahat dari pelajaran yang pertama ini. Tambahannya dari saya ya. Semoga dipahami tadi berkaitan dengan membuat kalimat tanya dalam bahasa Arab. Langsung aja saya jelaskan pada umahat. Umahat bisa dibaca di sini dalam ringkasan yang saya berikan pada umahat. Saya langsung aja yang bacakan biar cepat ini karena waktunya sudah habis. Dalam bahasa Arab kata am ini termasuk dari huruf athof ya, ingat ya, huruf athof yaitu huruf yang menjadikan kata yang di atas setelahnya kedudukannya mengikuti kata yang di atas sebelumnya. Saya buat contoh di sini, abil qalami kata ta amil mirsami gitu ya. Saya buat begitu. Apakah dengan pulpen kamu menulis? Kalau bahasa kita, apakah kamu menulis dengan pulpen atau dengan pensil? Terjemahannya begitu. Di sini mirsami, mirsaminya kasroh gitu ya, karena mengikuti ini dia bil qalamnya. Yang tadi sama seperti pertanyaannya Bu, siapa tadi, Bu Ani yang mengatakan seperti tadi amin Pakistana anta am iron, itu boleh saja begitu ya. Yang penting nanti ironnya tetap dalam keadaan majrur karena ada min yang dibuang. Ini asalnya ambil mirsami gitu, sama bi-nya dibuang. Jadilah am mirsami begitu. Artinya ketika ada huruf am maka kata yang datang setelahnya itu mengikuti sebelumnya. Kemudian perhatikan yang saya sampaikan di sini. Am yang umat dapatkan nanti di Al-Qur'an itu ada 3 makna ya. Perhatikan am yang ada dalam Al-Qur'an, perhatikan ada 3 makna. Ada am yang bermakna dengan am taswiyah. Am yang artinya sama saja, bukan pilihan. Amnya diartikan dengan atau juga. Atau, tapi bukan menunjukkan kita milih ini dan itu, bukan. Nah ini biasanya am jatuh setelah kata sawa. Jadi nggak boleh setelah sawa pakai au, pakai am. Karena am ini untuk menunjukkan taswiyah. Contoh, sawaun alaika hadorta am tagoyyabta. Tagoyyaba itu tidak hadir. Ini kecil banget tulisannya. Sawaun alaika sama aja, kamu itu hadir atau tidak hadir. Ya ini apa namanya, itu banget ya, artinya cuma contoh aja ya. Sawaun alaika hadorta am tagoyyabta. Sama aja, kamu hadir nggak hadir, nggak paham juga. Malah ini maksudnya cuma contoh saja. Nggak ada yang seperti itu. Kalau hadir pasti akan mendapatkan faidah. Sawaun alaika hadorta am tagoyyabta. Bukan artinya milih, bukan. Ini artinya menunjukkan samaan. Sama aja dia mau hadir tidak. Jadi contoh dalam Al-Quran banyak.
Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sama saja wahai Muhammad, engkau memintakan ampun untuk mereka pada Allah atau engkau tidak. La yastaghfirullahu lahum. Allah enggak akan mengampuni mereka. Jadi kalau ada kata sawa'un kemudian kata am, berarti ini menunjukkan arti sama ya, tidak berarti milih ini atau itu. Itu yang pertama. Namanya am taswiyah. Kemudian kata am itu, ini yang pertama, am datang setelah kata sawa. Yang kedua, am datang setelah kata a. Kalau am datang setelah kata a berarti bermakna ta'yin. Bermakna ta'yin berarti milih salah satu. Contoh, yang tadi, atau bibun anta mumaridun, apakah kamu dokter atau seorang perawat? Berarti kan milih salah satu, dia dokter atau perawat. Ana tabib, ana mumarid, gitu ya. Akharaja Muhammadun minal fasli am Ali. Apakah Muhammad yang keluar dari kelas atau Ali? Kita milih salah satu, Muhammad atau Ali ya. Kita jawab Aliun kharaja minal fasli atau Muhammadun kharaja minal fasli. Nah, itulah adalah am ta'yin yang kita bahas tadi. Jadi kalau ada a setelahnya am, ini menunjukkan pilihan. Kita harus jawab salah satunya. Adapun yang ketiga yang disampaikan pada umat, ada kata am yang jatuh di awal kalimat tidak diartikan dengan atau. Nah, perhatikan ini. Sering banyak sekali dalam Al-Quran. Nanti Bapak jangan salah paham ini. Kalau ada am di awal kalimat, tidak datang setelah a dan tidak datang setelah sawa. Nggak ada a, nggak ada sawa. Berarti am ini bukanlah harfun atof. Bukan harfu atof. Bukan diartikan atau. Bahkan dia diartikan dengan pertanyaan. Apakah? Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran, am hasibtum anta tadkhulul jannah. Jangan umat artikan ataukah kamu mengira, tidak. Ini amnya nggak ada a. Amnya tidak ada a. Perhatikan ini, namanya dikenal dengan am muqatta'ah istilahnya. Am munqati'ah. Am munqati'ah. Jadi kalau am tiba-tiba ada di awal kalimat, nggak ada a-nya dan nggak ada kata sawa, berarti am ini menunjukkan ya bukan huruf atau. Biasanya diartikan sebagai huruf tanya, kata tanya. Sama seperti hamzah istifham. Contoh di sini am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum datang kepadamu cobaan sebagaimana yang datang pada orang-orang sebelum kalian. Nah, am di sini bukan diartikan dengan atau. Kalau tadi setelah sawa atau setelah a atau, tapi kalau am di awal kalimat tidak ada au dan tidak ada dan sawa, maka am ini menunjukkan mana am munqati'ah, am yang terputus, yang biasa diartikan dengan satu kalimat tanya, apakah begitu mah. Ini am yang ada dalam Al-Quran, maka bisa umat pahami ya. Jadi perhatikan, am ini tidak selalu bermakna atau, ada bermakna apakah kalau dia tidak datang setelah kata sawa dan tidak datang setelah kata a. Ini maksud dari penjelasan ini. Adapun kemudian saya tulis di sini ada faedah dalam memberikan pembentukan kata tanya. Faedah dalam pembentukan kata tanya adalah untuk membuat penekanan makna dalam sebuah kalimat tanya, maka cara penyusunan kalimatnya adalah dengan cara mendepankan khabar dan mengakhirkan mubtada sebagaimana tadi yang kita bahas ya. Gaya bahasa Arab ketika membuat kalimat tanya maka dibalik. Amudarrisun anta am talibun, apakah kamu guru atau pelajar? Ailamah kata dhahabta mila Jeddah, apakah ke Mekah kamu pergi? Apakah kamu pergi ke Mekah atau Jeddah? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sulit untuk merasakan penekanan maknanya. Namun apabila maknanya dilihat dengan dalam bahasa Arab, maka akan dirasakan bagi mereka yang pelajarinya. Artinya beginilah dalam kaidah bahasa Arab ketika membuat kalimat tanya, gaya bahasanya berbeda dengan gaya bahasa kita. Baik, cukup sampai sini dulu pembahasannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan kembali latihan berikutnya di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala, karena sudah jam 11 ya, mendekati jam 11. Sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga bisa bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari Anda pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pada umat sekalian istiqomah, yang semangat dan kemudahan di dalam belajar ilmu bahasa Arab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sama yang benar datang dari Allah, yang salah dari Anda pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhihi muhadarah. Wa akhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa'il muhadaratil qadimah bi'idznillah ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Jazakumullahu khairan. khairan.